Saya bisa, saya crown. Ya itu adalah yel-yel kita. Dan teman-teman kali ini kita langsung ya belajar dari Crown Agency ya Pak Arya Wirajaya dari Bali. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang mantan karyawan ya tentunya dan juga sudah menjalankan banyak bisnis ya, punya pengalaman bisnis networking dan juga asuransi secara konvensional. Beliau juga adalah kontraktor teknik sipil. Ya, masih muda, gagah ya bersama sang istri dan impian-impian yang sudah banyak sekali yang diwujudkan. Ya, mobil yang dibeli dengan cash tunai dan juga rumah ya, sebuah rumah mewah di kota Bali yang dibeli secara cash sebesar 5M kalau nggak salah ya. Dan nanti mungkin sebentar Pak Arya akan cerita bagaimana 3i Networks ini mengubah kehidupan yang benar-benar waktu itu terpuruk ya, terlilit utang dan dikejar-kejar debt collector. Namun 3i Networks ini adalah bisnis yang bisa memberikan perubahan signifikan dalam hidup Pak Arya dan juga keluarganya. Teman-teman siap? Tentunya semuanya udah siap ya, dan Pak Arya adalah Crown Agency yang dari Kota Bali satu-satunya bergabung di 3i Networks ini bulan Mei 2014 dan berproses ya. Langsung di awal loncat menaiki tangga kedua leader agency, lalu bronze, silver, gold, platinum, titanium, dan crown agency hanya dalam 2 tahun teman-teman, keren banget ya. Dan langsung dari kota Bali beliau juga mendapatkan trip Korea gratis bersama dengan keluarga. Bagaimana perjalanannya dan bagaimana bisnis ini menempati sebuah karir yang sangat luar biasa bagi Pak Arya, dengan tentunya dimulai dengan mindset, cara berpikir yang benar, perlakuan yang benar terhadap bisnis ini. Baik, kita langsung welcoming Crown Agency kita dari Kota Bali, Pak Arya Setia, Pak Arya Wirajaya. Selamat malam Pak Arya. Oke, selamat malam Wester. Wow, tahun baru ini semangat baru, harapan baru, dan tentunya akan menjadi sebuah keajaiban baru Wester. Oke, yes. Luar biasa. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang ada di Zoom meeting 3ILC dan yang ada di YouTube. Dan saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih ya, dan sangat bersyukur sekali di mana di tahun 2020 ini kita sudah lalui walaupun banyak sekali tantangan, hambatan, dan rintangan yang kita lalui, tapi saya sangat salut dan appreciate sekali dengan Bapak Ibu sekalian, di mana kita tetap bersama-sama berpegangan tangan, menghadapi tantangan demi tantangan, dan hari ini kita sudah lalui 2020 ini dengan penuh kegembiraan. Ya, sangat saya bersyukur sekali Bapak Ibu di masa pandemik kemarin tahun 2020, ya masih kami diberikan income ratusan juta rupiah per bulan, dan itu sebuah keajaiban Tuhan dan sebuah mujizat Tuhan yang kami bisa terima. Dan tidak hanya kami saja yang tetap berpenghasilan, tapi banyak rekan-rekan kami, mitra-mitra kami, dan tentunya Anda juga yang ada di Zoom meeting ini juga berpenghasilan di era pandemi ini. Ini luar biasa ya. Di era pandemi ini 3i Networks tetap membayar Bapak Ibu, tetap memberikan bonus yang sangat-sangat besar sekali, dan ini patut kita syukuri. Ya, ada banyak hal yang kita patut disyukuri Bapak teman sekalian di tahun 2020 itu ya, tidak hanya sekedar Covid saja, tapi di 2020 itu dengan adanya pandemi Covid, saya yang dulunya hanya kerjakan bisnis secara offline, tapi gara-gara Covid ini ya saya jadi tahu bagaimana caranya mengembangkan bisnis dengan online, dan tentunya belajar banyak dari 3ILC, belajar banyak dari para leader, close line saya, dan para upline saya, tentunya dari Bapak Kwanchen juga.
Dan tentunya ini akan meningkatkan momentum Bapak Ibu. Kalau dulu kita full 100% offline saja bisa meledak. Nah, sekarang kita gabungkan offline online, ini luar biasa ya. Dan ini kita sudah terbukti Bapak Ibu ya. Kita sudah mulai ada tanda-tanda mega momentum ya, peledakan momentum akan terjadi. Oke. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah tema di mana inilah sebuah basic ya, inti dari kesuksesan kita, yaitu kita harus memiliki yang namanya mindset yang benar ya, di mana memang ada beberapa mindset yang mungkin harus kita rubah. Mindset-mindset di tahun 2020 yang Anda sudah gunakan, yang mungkin belum berhasil seperti itu ya. Nah, saya akan sharingkan sedikit mindset yang saya sudah buktikan dan ini lumayan berhasil Bapak Ibu ya. Dan hari ini saya tidak bermaksud untuk memberikan konsultasi kepada Bapak Ibu sekalian. Konsultasi tetap Anda berkonsultasilah ke jalur sponsorisasi Anda. Ya, jangan ambil konsultasi di atas panggung. Dan hari ini Anda bisa ambil baik-baiknya saja yang sesuai dengan apa yang bisa Anda kerjakan dalam bisnis Anda. Oke. Nah, temanya adalah mindset 2021 ya. Mindset apa yang benar yang harus kita jalankan, yang harus kita terapkan di tahun 2021 ini, seperti itu ya. Nah, jadi gini, kita kan punya pola sukses ya, sukses pattern. Jadi pola sukses ini di mana yang pertama memang kita pasti akan menerapkan yang mempersiapkan goals ya, seperti Anda siapkan di tahun 2020 silam di awal, Anda tentunya memplanningkan, membuatkan blueprint dari bisnis Anda. Dalam satu tahun 2020 ini saya mau jadi apa gitu ya, dan akhirnya setelah goals Anda sudah ciptakan dan Anda tahu strateginya. Kenapa? Karena dari goals itu Anda sudah ciptakan sebuah target-target dan strateginya pun sudah diberikan oleh leader Anda berupa 5 langkah sukses, 3 prinsip dasar yaitu edifikasi, konsultasi, dan no crosslining, dan 7 kebiasaan core yang tentunya akan menjadi sebuah budaya di dalam bisnis Anda, seperti itu ya. Strategi sudah ada dan sekarang Anda action. Nah, action saja tidak cukup, Anda harus konsisten dalam take action. Ya, disinilah yang akan membedakan orang sukses dan orang gagal. Ya, dimana di bisnis sebenarnya tidak ada orang gagal yang sering Anda dengar ya. Yang ada adalah orang yang berhenti terlalu cepat, seperti itu. Dan orang yang konsisten itulah yang akan membuktikan ya, tantangan demi tantangan yang terjadi pada dirinya, pada bisnisnya, mereka tetap komitmen, fokus, dan integritas ya, memiliki sebuah integritas terhadap timnya, dan akhirnya mereka berhasil menapaki peringkat demi peringkat. Nah, setelah konsisten ya, ada satu hal yang perlu kita lakukan ya, kita harus memiliki sikap flexibility ya. Flexibility ini perlu kita miliki. Kenapa? Karena ketika kita punya goals dan kita sudah tahu strateginya dan kita take action, oke, ya, dan kita take action dan kita sudah konsisten. Ya, kadang-kadang hasilnya mungkin tidak sesuai dengan target kita. Kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan goal kita, seperti itu ya. Nah, disitulah kita harus memiliki sifat fleksibel ya. Kalau kita kaku, di situ yang akan terjadi adalah ketika kita tidak mencapai goals, ya kita akan gampang sekali putus asa. Ya, itu pentingnya kita memiliki sifat fleksibel. Dan flexibility ini kita dipengaruhi oleh mindset Bapak Ibu. Kalau kita sudah memiliki mindset yang benar, ya disitulah kita akan bisa mengontrol bagaimana bisnis kita akan bisa membangkitkan momentum walaupun di masa-masa kita gagal, ya, atau di masa-masa kita harus jaringan rontok, ya kalau kita memiliki mindset yang benar, kita pasti akan bisa membangkitkan kembali bisnis kita, seperti itu ya. Nah, flexibility ini ketika terjadi kegagalan, ya itu akan menjadi feedback, dan itu yang akan mempengaruhi action kita kembali. Ya itu kalau misalnya kita memiliki mindset benar gitu ya. Tapi kalau kita memiliki mindset yang salah, ketika terjadi kegagalan, walaupun kita sudah konsisten, ya yang kita lakukan adalah ya kita mengeluh. Ngeluhnya sama siapa? Sama upline, ngeluhnya sama crossline, sama perusahaan. Pak, saya sudah konsisten, Pak, berpuluh-puluh tahun. Belum 10 tahun ya. Ya bertahun-tahun, Pak, saya sudah konsisten, tapi kenapa kok hasilnya masih segini ya? Dan akhirnya Anda mulai menyalahkan lingkungan dan menyalahkan orang lain, akhirnya Anda tidak fleksibel lagi, seperti itu ya. Nah, ketika konsistensi itu menghasilkan kesuksesan, ya yang Anda perlu lakukan ya Anda akan harus kembali ke setting goal lagi untuk bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Jangan berpuas di kesuksesan satu atau dua kesuksesan saja Bapak teman sekalian ya. Nah, ini pola atau pattern yang orang-orang sukses lakukan Bapak Ibu, dan kita tinggal contek saja. Oke. Dan kita tinggal contek saja. Dan kalau Bapak Ibu sudah lakukan ya inilah yang akan hasil yang luar biasa yang akan Bapak bisa dapatkan. Nah, sekarang
Jangan kan kita bahas, saya tidak akan membahas bagaimana setting goal, bagaimana kita mengatur strategi, karena itu kita sudah bahas sebelum-sebelumnya ya. Bagaimana take action, ya kita sudah bahas, dan sekarang kita akan bahas bagaimana caranya kita memiliki fleksibilitas ya, fleksibel, jalankan misi ini dalam artian kita memiliki sebuah mindset yang benar, oke? Nah, di sini ya, jadi fleksibel itu yaitu kita seni mengubah fokus, apapun yang terjadi di lingkungan luar sana terhadap diri kita, sebenarnya itu tidak memberikan pengaruh yang besar, ya tergantung bagaimana respon kita terhadap apa yang terjadi di luaran sana gitu ya. Nah, di sini tergantung fokus. Kalau Bapak Ibu memiliki fokus yang salah, emosi Anda juga akan salah. Dan dengan emosi yang salah, tindakan pasti akan salah gitu ya. Dan dengan tindakan yang salah, hasilnya jadi salah. Kalau hasilnya salah ya nasib juga akan salah. Kita hidup juga pasti akan salah Bapak Ibu. Jadi inti dari semua bagaimana Anda bisa mengubah fokus Anda terhadap apa yang terjadi di luaran sana. Itu yang akan kita bahas pada hari ini ya. Dan saya akan merangkum ada beberapa hal ya, beberapa mindset yang perlu kita dalami dalam menghadapi 2021 ini. Karena 2021 ini tidak sama seperti 2018, 2019, 2020 ya. Di 2021 ini kita Bapak Ibu harus memiliki sebuah terobosan baru ya, gebrakan baru. Kenapa? 2020 kita sudah dihajar habis-habisan dan takutnya di 2020 itu jangan sampai menjadi mental block Bapak Ibu. Ini yang sering terjadi pada orang-orang umum di luar sana. Ya, ketika sudah terbiasa dalam 1 tahun Anda dihajar sama krisis dan Anda sudah melihat jaringan ada yang rontok, ada yang berkembang juga gitu ya. Tapi sebagian besar ya ada ya memang terdampak krisis seperti itu. Nah, jangan sampai ini menjadi mental block bagi diri Anda, dan kalau ini menjadi mental block bahaya 2021 ini Bapak Ibu ya. Dan ini semua tergantung dari mindset Anda. Nah, sekarang yang pertama seperti ini ya. Nah, contoh ini deh, sebagai supaya lebih gampang saya menjelaskan, saya analogikan tentang cerita tentang gajah ini ya. Ya mungkin Anda sudah sangat sering sekali mendengarkan di pertemuan-pertemuan dan seminar, di mana kalau gajah itu kan waktu kecil, gajah itu pasti diikat kakinya dengan rantai gitu ya, diikat rantai dan dipatok seperti itu. Memang waktu kecil si gajah ini pasti tidak akan bisa meloloskan diri, dan si gajah ini waktu kecil kan pengen sekali meloloskan diri karena tidak bisa, dan karena patoknya lebih kuat daripada kekuatan si gajah kecil ini, akhirnya bertahun-tahun si gajah kecil ini mencoba dan tidak berhasil gitu ya. Yang terjadi ketika si gajah ini sudah beranjak dewasa, sudah besar seperti ini, dan si pemain sirkus sangat gampang sekali ya untuk mengurung si gajah ini hanya dengan mengikatkan kakinya di tempat yang sering diikatkan dan dipatok dengan patok yang sangat kecil. Sebenarnya kalau gajah mengibaskan kakinya saja, si gajah sudah bisa meloloskan diri. Tapi apa yang terjadi? Karena kejadian sebelum-sebelumnya yang membuat dia gagal, terus tidak bisa melarikan diri, itu yang membuat si gajah ini memiliki sebuah mental block. Dan ini yang bahaya sekali Bapak Ibu ya. Jangan sampai kejadian 2020 yang mungkin kejadian yang tidak Anda harapkan itu menjadi mental block Anda dan Anda bawa ke 2021, ini parah banget nantinya. Ya, ini yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu ya. Di samping kita sudah memiliki yang namanya strategi-strategi, tata cara, tim leader, ya support yang sangat luar biasa, dan itu yang sudah Anda miliki. Tapi yang paling penting adalah jangan bawa mental block 2020 Anda ke 2021. Oke. Nah, sama seperti gajah ini ya. Padahal kalau kita yang jadi gajah gitu ya, kita gampang banget, kita tinggal libaskan kaki, sudah selesai bisa meloloskan diri, tapi si gajah ini nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena mindsetnya yang salah mungkin, atau mental blocknya yang sudah terpatri di dalam otak bawah sadarnya, bahwa dia kalau kakinya diikat tidak akan bisa meloloskan diri, seperti itu. Oke, nah yang pertama, mindset yang pertama adalah yang perlu kita dalami di tahun 2021 ini. Yang pertama adalah kita perlu evaluasi dulu gitu ya. Nah, kadang-kadang banyak orang yang mengeluh gitu ya, Pak, 2020 adalah masa pandemi COVID, banyak bisnis yang semua bisnis kayak apalagi di Bali Bapak Ibu ya. Bali adalah pulau di Indonesia yang paling berdampak karena kita di Bali penduduknya bergantung dari pariwisata Bapak Ibu. Bayangkan banyak sekali kerugian yang terjadi ya. Nah, itu semua seluruh dunia terjadi seperti itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kadang-kadang kita sebagai leader, kadang-kadang kita terbawa oleh arus seperti itu. Karena kita terbawa arus lingkungan yang menganggap semua bisnis anjlok, semua bisnis turun.
yang itu yang akan terpatri dalam mindset kita. Yang terjadi adalah bisnis kita ikut-ikutan turun, Bapak Ibu teman sekalian. Padahal di era pandemi COVID ini tidak semua bisnis mengalami penurunan, Bapak Ibu. Ya, begitu juga di 3A Network ini, di era pandemi COVID ini ada beberapa tim atau beberapa leader yang justru bisnisnya momentum, ya. Nah, kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa, gitu ya? Mereka juga mengalami COVID, gitu ya. Mereka juga mengalami, pandemi COVID, bukan COVID ya, pandemi COVID, dan mereka juga bisa. Nah, terus apa yang beda dari kita? Ya, mungkin mereka memiliki mindset, di mana mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa pandemi COVID ini atau krisis ini hanyalah kondisi dari luar saja, kondisi lingkungan. Tetap yang menentukan kesuksesan, kebesaran bisnis kita adalah diri kita sendiri, gitu ya. Kondisi tidak bisa mempengaruhi 100% terhadap kondisi bisnis kita. Nah itu yang kedua. Nah, kalau kita flashback, kita lihat 2020 ini. Nah, jadi sudut pandangnya adalah dari sudut pandang saya, ya. Kita semua yaitu sebagai saya dulu. Nah, Anda harus memiliki sudut pandang yang benar bahwa saya ini sebagai penyebab, bukan akibat. Kalau Anda memiliki mindset bahwa wah, bisnis saya 2020 turun, gitu ya, itu karena pandemi COVID, ya, itu karena krisis, karena jaringan rontok, bla bla bla. Nah, itu Anda memindsetkan diri Anda sebagai akibat dari sebuah lingkungan seperti itu, ya. Nah, kalau Anda memindsetkan diri Anda sebagai sebuah akibat dari efek dari lingkungan dan masalah-masalah, Anda tidak akan memiliki daya atau Anda tidak akan berdaya, Bapak Ibu, untuk mencari sebuah pemecahannya, ya. Kenapa kita nggak mengubah mindset kita? Kita buat sebuah mindset bahwa saya ini sebagai penyebab. Kenapa 2020 ini bisnis saya belum berkembang, ya? Kenapa 2020 ini, ya, yang kemarin ini saya belum naik peringkat, ya? Pasti saya penyebabnya. Nah, ya, bagaimana? Kenapa saya sebagai penyebab, dan apa yang belum saya lakukan, apa yang saya lupa lakukan, apa yang saya lakukan keluar dari sistem, atau apapun yang hal keliru yang Anda lakukan di 2020 itu, Anda pasti akan pikirkan kalau Anda memindsetkan diri Anda sebagai saya sebagai penyebab, bukan saya sebagai akibat, Bapak Ibu. Ya, saya sebagai penyebab ini akan lebih memberdayakan Anda, yang akan lebih membuat Anda menemukan solusinya untuk nanti di tahun 2021 ini, seperti itu. Oke, nah, Bapak Ibu, bagi Anda yang ada di rumah, saya harap Anda membawa alat tulis, ya. Nah, alat tulis, kalau misalnya nggak bawa alat tulis, Anda bisa gunakan chat di handphone Anda bisa gunakan, ya, orat-oret, ya, supaya Anda bisa sedikit menulis, ya. Nah, ini ada sedikit tulisan, ya, tulisan yang ayo kita tulis sama-sama, yang mungkin dengan tulisan ini kita bisa lebih memahami bahwa saya atau kita ini adalah sebagai penyebabnya, seperti itu, ya. Nah, Anda bisa isi nanti titik-titiknya. Oke, nah saya pengen aja Anda flashback dulu, pengen ajak kita ke titik yang benar dulu bahwa 2020 ini saya jadi penyebabnya, dan nanti setelah ini kita akan temukan solusinya, gitu. Oke, nah Anda bisa tulis di sini, ya, Anda bisa salin. Nah, 2020 saya tidak melakukan titik-titik. Ya, Anda cari-cari apa ya kira-kira yang saya tidak lakukan 2020 sehingga performance saya kurang maksimal. Ya, Anda bisa cari-cari dulu, ya. Dan berikutnya, saya mencoba dengan cara di luar 5 langkah sukses. Ya, mungkin Anda pernah mencoba dengan cara-cara di luar sistem, cara-cara sendiri, atau cara-cara yang mungkin menurut Anda benar tapi bertentangan dengan sistem. Ya, mungkin Anda bisa tulis di titik-titik itu. Oke. Nah, kurang berhasil. Ya, lanjutannya, ya, kurang berhasil. Ternyata saya belum mempelajari atau menguasai atau konsisten melakukan skill dasar. Skill dasar apa saja yang Anda belum konsisten lakukan? Skill dasar apa saja yang mungkin Anda tidak mau belajar? Yang leader Anda selalu berkali-kali memberitahukan di setiap meeting, di setiap training, tapi Anda anggap sebagai angin lalu saja, gitu, ya. Nah, mungkin apa skill dasar yang mungkin masih Anda belum kuasai, seperti itu? Anda bisa tulis di titik-titik. Terus selanjutnya, yang telah saya lihat itu sangat bisa membantu kesuksesan saya di tahun 2020. Dan di 2020 ternyata saya terlalu fokus dengan masalah dan menyalahkan. Nah, menyalahkan apa? Kondisi, pandemi COVID, ya, vaksin, ya, banyak disalahin, ya. Upline, downline, crossline, ya, banyak disalahin, atau bisnis lain, atau
kompetitor lain, ya banyak menyalahkan itu sebagai alasan mengapa target saya di tahun 2020 belum tercapai. Nah, sekarang saya sadar bahwa sayalah sebagai penyebab 2020, gitu ya. Oke, Anda bisa tulis sebagai self reminder Anda sendiri. Oke, saya akan kasih waktu ya. Anda bisa tulis, saya kasih waktu 1 menit deh. Ya, 2020 saya tidak melakukan bla bla bla. Saya mencoba dengan cara di luar 5 langkah sukses ya. Cara apa saja yang Anda coba di luar sistem, kurang berhasil. Ternyata saya belum mempelajari, menguasai, atau konsisten melakukan skill dasar apa. Anda bisa flashback lagi tahun 2020 itu apa ya yang belum saya pelajari. Ya, yang setelah saya lihat itu sangat bisa membantu kesuksesan saya di tahun 2020. Dan di 2020 ternyata saya terlalu fokus dengan masalah dan menyalahkan bla bla bla. Anda bisa tulis sesuai dengan kondisi Anda. Sebagai alasan mengapa target saya di 2020 belum tercapai, sekarang saya sadar bahwa saya sebagai penyebab 2020. Oke. Ya. 30 detik lagi. Silakan Anda tulis di catatan pribadi Anda atau di handphone Anda. Ya mungkin ini bisa membantu kita untuk merevisi diri sendiri ya. Oke. 10 detik lagi. 9 8 7 6 5 4 3 2 dan 1. Oke. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Sekali lagi. Oke ya. Nah, jadi dengan ini kita bisa introspeksi diri. Oh, ternyata 2020 bukan gara-gara pandemik ya. Ternyata 2020 bukan gara-gara krisis, bukan gara-gara kompetitor ya. Ternyata bukan gara-gara downline saya rontok, bukan gara-gara upline saya menghilang gitu. Tapi karena saya sendiri ya, yang mungkin saya belum mempelajari atau menguasai skill-skill dasar tertentu, atau saya mungkin belum terlalu banyak belajar, atau mungkin saya terlalu fokus menyalahkan pihak ketiga, orang lain atau yang lain, sehingga ya ini visi saya nggak kemana-mana gitu. Oke, kita sudah dapat ya siapa yang salah, yaitu saya sendiri. Oke, berikutnya, nah ini ya. Nah, tapi itu jangan dijadikan sebuah penyesalan Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena kita memiliki mindset yang kedua, yaitu gagal adalah belajar. Ya, gagal itu bukan berarti hidup Anda akan berakhir di dunia ini, tidak Bapak Ibu, tapi gagal itu adalah sebuah proses belajar, di mana Tuhan sebenarnya nggak main-main ngasih kita cobaan gitu ya, nggak iseng-iseng Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan memberikan kita cobaan, tantangan, rintangan, itu berarti kesempatan kita untuk bertumbuh. Kayak mindset kan seperti itu ya, bukan itu adalah sebuah kesialan gara-gara ini saya, bukan Bapak Ibu ya. Jadi kegagalan yang kita alami itu adalah sebuah pembelajaran. Kita bisa belajar banyak dari sana Bapak Ibu. Nah berikutnya, dan kalau Bapak Ibu mengalami kesuksesan di tahun 2020, dan jangan berpuas diri dulu, karena garis finish itu tidak pernah ada ya. Yang ada adalah ketika Anda mengalami sebuah kesuksesan, Anda itu adalah sebuah batu lompatan untuk Anda bisa melompat lebih tinggi lagi. Anda sukses lagi, ada batu lompatan lebih tinggi lagi, Anda sudah bisa menapaki batu lompatan itu, dan Anda bisa lebih tinggi lagi melompatnya, seperti itu ya. Nah, oke, saya lihat suara saya masih terdengar ya? Masih ya? Oke. Nah, berikutnya ini ya. Nah, jadi ini dalam menghadapi 2020 ini, oke. Dalam menghadapi 2020 ini kita juga perlu menyediakan sebuah pertanyaan-pertanyaan
yang kepada diri kita yang akan membuat kita lebih terfokus pada hal-hal yang positif, Bapak Ibu teman sekalian ya. Nah, misalnya gini, ketika sebuah kegagalan terjadi pada diri Anda gitu ya, atau sebuah tantangan besar terjadi pada diri Anda, nah Anda ingat saja 4 pertanyaan emas ini, Anda bisa catat ya, dan ini yang selalu saya gunakan sehingga saya nggak akan pernah galau gitu ya ketika ada tantangan, cobaan gitu ya, jaringan rontok, ya itu kan hal yang sudah biasa gitu. Oke, tes mic. Oke. Nah, suara kecil. Suara saya udah besar ya. Oke. Tes. Oke. Nah, apa yang harus saya syukuri? Nah, ini pertanyaan pertama ya. Apa yang harus saya syukuri dari atau karena kejadian ini? Oke. Apapun yang terjadi pada diri kita, apakah itu nasib baik menurut Anda atau nasib buruk menurut Anda? Ya, Anda harus bertanya pada diri sendiri dulu gitu. Nah, apa yang harus saya syukuri dari atau karena kejadian ini? Apa yang saya bisa syukuri? Kalau kita bertanya pada diri kita akan berfokus mencari hal-hal yang kita tanyakan, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang pertama, pertanyaan emas yang pertama. Pertanyaan emas yang kedua, apa yang harus saya pelajari dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik? Oke, apa yang harus saya pelajari ya dari atau kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik? Ketika Anda bertanya seperti itu pada diri Anda, otomatis Anda akan menemukan jawabannya dari pertana-pertana lingkungan di luar sana seperti itu. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa dan menjadi lebih baik? Ya, itu pertanyaan ketiga. Apa ya yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa dan menjadi lebih baik lagi? Nah, itu yang akan Anda membuat Anda lebih fokus untuk lebih berdaya lagi Bapak Ibu untuk menghadapi sebuah tantangan-tantangan rintangan di tahun 2021 ini. Nah, yang keempat, apa yang perlu saya lakukan agar saya lebih siap? Nah, itu akan berfokus untuk membuat Anda menemukan bagaimana cara-caranya dan itu alam semesta akan membukakan. Yang penting Anda terus bertanya pada diri Anda, gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu di tahun 2020 ketika banyak orang yang galau, saya selalu bertanya pada diri saya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan agar saya lebih siap? Ya, apa yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa yang menjadi lebih baik? Tiba-tiba saja setiap setiap hal yang terjadi di luaran sana itu memberikan sebuah pertanda karena saya fokus kepada mencari sebuah jawaban itu gitu ya. Beda halnya kalau kita nggak fokus ya kita cuma ngeluh, aduh pandemi COVID kayak gini, gimana bisa berkembang. Nah kalau kita menyanakan diri kita bahwa kita nggak bisa berkembang, setiap walaupun ada sebuah kesempatan emas yang datang di depan kita nggak akan lihat Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kita menanyakan hal yang salah atau memberikan pernyataan yang salah pada diri kita gitu. Jadi beda pertanyaan akan berbeda juga hasilnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tentukan jadi Anda harus memiliki 4 pertanyaan emas ini untuk mengubah fokus Anda ketika nanti di tahun 2020 ini terjadi tantangan ya, rintangan dan Anda akan lebih siap lagi ya menyongsong 2021 ini. Nah, berikutnya mindsetkan diri untuk menghindari konflik resonansi. Oke. Nah, konflik resonansi ini artinya gini, ya, ketika Anda melihat nih ada orang lain yang ketika Anda lagi susah nih ya, orang lain malah bahagia. Ya, kira-kira Anda senang nggak gitu? Ya, kadang-kadang banyak orang yang nggak senang gitu. Aduh, kok dia bahagia sih? Gara-gara dia nih kayaknya saya susah. Nah, itu namanya konflik resonansi. Jadi, kalau kita telah lagi ya dari bahasa resonansi itu kan ikut bergetarnya satu benda karena pengaruh benda lain gitu ya. Itu dari ilmu fisikanya. Nah, di mana kita juga bisa memancarkan sebuah resonansi gitu ya, pancaran vibrasi energi kita sehingga itu yang akan menarik kembali kepada diri kita sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu termasuk sudah banyak belajar tentang ilmu alam semesta seperti itu. Nah, di mana kalau Anda misalnya sekarang nih, Anda pengen kaya nggak gitu? Ya, semua orang pasti pengen kaya gitu ya. Tapi ketika Anda mendengar kata kaya, kira-kira respon Anda atau image Anda tentang kata kaya itu sudah positif atau masih ada kata-kata negatifnya? Masih ada rasa-rasa negatifnya gitu. Ya, kadang-kadang ada kok beberapa orang yang ketika mendengar kata kaya itu ada rasa-rasa negatifnya sedikit loh. Mungkin karena terlalu sering nonton sinetron gitu ya. Karena di sinetron apalagi sinetron India gitu ya. Dan di sana pasti akan ditampilkan bahwa yang jahat itu pasti kaya raya gitu ya. Dan yang pemeran yang baik itu pasti miskin, rajin berdoa, tapi menderita terus hidupnya gitu. Nah, karena terlalu sering nonton sinetron, akhirnya masuk ke alam bawah sadar Anda akan menjadi mental block seperti itu. Dan ketika Anda
mendengar kata kaya gitu dan mindset Anda salah, nah itulah terjadi yang namanya konflik resonansi. Oke. Nah, sekarang ketika saya katakan tanyakan, kira-kira uang fungsinya untuk apa sih kita? Ya, ada yang mengatakan uang gunanya untuk sebagai alat tukar gitu ya. Nah, ketika Anda mendefinisikan uang sebagai alat tukar, yang terjadi adalah ketika bonusan tanggal 15, 16, 17 ini, yang terjadi adalah Anda akan langsung membelanjakan uang Anda dan langsung habis gitu. Kenapa? Karena Anda mindset-kan uang sebagai alat tukar gitu. Ya, tergantung mindset Bapak Ibu teman sekalian. Ya, tentang uang, tentang kekayaan, atau tentang bisnis ini. Ya, Anda mindset-kan apa tentang bisnis ini? Jangan sampai Anda memindset-kan, bisnis ini Anda ada di pertemuan mengatakan saya ingin sukses, saya ingin crown agency. Tapi Anda memindset-kan terhadap bisnis ini, 3E ya sampingan lah. Ya, 3E sampingan lah. Atau ya, untung-untungan lah ya, kalau misalnya saya sukses di 3i, syukur, kalau enggak juga saya masih ada kerjaan lain ya. Kalau yang kayak gitu itu sudah terjadi konflik resonansi, gimana caranya Anda bisa jadi clown gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Anda memang harus betul-betul selaraskan vibrasi atau getaran energi Anda terhadap hal yang Anda sedang kerjakan gitu. Istilahnya gini, kalau Anda sedang mengerjakan bisnis 3 Talk seperti saya Bapak Ibu, saya tidak mau setengah-setengah Bapak Ibu. Karena kalau yang namanya setengah-setengah itu ibaratkan gini, ya Bapak Ibu berjalan nih, ada berjalan di jalan raya ya, di jalan raya itu kan ada trotoar yang di kiri, ada trotoar yang di kanan gitu ya, dan ada di tengah-tengah jalan gitu. Nah, setengah-setengah itu bagaikan Anda ada di tengah-tengah jalan ya. Kalau Anda misalnya ingin sepenuh hati, Anda di trotoar di sebelah kanan, jadi Anda selamat itu sampai tujuan gitu. Tapi kalau Anda setengah-setengah, Anda kayak di tengah jalan dan itu akan ada mobil menabrak Anda, sama aja, Anda nggak akan kemana-mana malah mati gitu ya. Nah itu, jadi jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Anda maunya sukses, tapi ada konflik resonansi dalam diri Anda. Anda maunya kaya, tapi ketika Anda mendengar kata kaya ada konflik resonansi bahwa Anda belum bisa mendefinisikan bahwa kekayaan itu bisa membuat Anda bahagia atau yang lain. Anda masih agak setengah-setengah gitu ya, samar-samar. Pak, kalau saya kaya ya lumayan lah Pak gitu ya, atau gimana gitu ya. Nah, atau Bapak Ibu ketika Anda melihat orang lain bisnisnya berkembang pesat, nah, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda ikut senang, Anda ikut merasakan kebahagiaannya, atau Anda mulai curiga? Ya, kayaknya ini orang nih caranya nggak bener nih ya. Wah, ini kok bisa naik peringkat cepet banget nih. Kayaknya nggak bener nih caranya nih ya. Saya nih paling bener, makanya saya peringkatnya lambat banget gitu ya. Karena bener lah saya lambat. Ya nggak seperti itu berpikir Bapak teman sekalian ya. Atau mungkin karena pengaruh mental block di masa COVID seperti ini, nggak mungkin ada orang yang naik peringkat. Kok dia bisa naik peringkat ya? Kok dia bisa bisnisnya berkembang ya? Kayaknya nih curang ini. Ya, kayaknya nggak benerin. Nah, itu pola pikir yang perlu Anda harus hilangkan. Karena apa? Terjadinya konflik resonansi. Kalau Anda seperti itu terus, ya bisnis Anda nggak akan kemana-mana, Bapak Ibu. Ini bahaya loh. Bahaya banget. Jangan pancarkan vibrasi yang salah terhadap bisnis Anda. Anda inginnya sukses di 3 Talk, tapi Anda pancarkan resonansi yang salah, terjadi konflik. Ya, ketika ada orang lain atau leader Anda atau closer Anda naik tim agensi, naik leader agensi, bros agensi, Anda rasakan, bisa nggak Anda merasakan bagaimana bahagianya dia ketika dia sudah kerja keras mati-matian, akhirnya dia naik peringkat. Anda rasakan Bapak Ibu, itu adalah kesempatan bagi Anda untuk menyamakan resonansi Anda, vibrasi Anda. Dan saya yakin Bapak Ibu teman sekalian, dan Anda akan menarik hal-hal positif. Ya, bisa jadi besok Anda ketemu dengan leader, bisa jadi jaringan Anda yang sudah lama nggak aktif tiba-tiba ngubungin Anda. Itu sering sekali terjadi Bapak Ibu. Ketika Anda sudah berusaha menselaraskan getaran Anda. Karena ini tidak hanya kita melihat dengan kasat mata saja, tapi apalagi ini sebuah bisnis jaringan Bapak Ibu. Kita berhubungan dengan antar manusia gitu ya. Dari manusia satu manusia lain itu bersifat dinamis. Nah, dinamisnya manusia ini beda dengan kita Bapak Ibu berbisnis barang gitu ya. Bapak Ibu bisnis barang, Bapak Ibu misalnya bisnis kayu gitu ya. Nah, Anda dan kayu kan beda gitu ya. Kita manusia, dia tuh ya mungkin makhluk lain gitu ya, yang mungkin memiliki vibrasi atau frekuensi yang berbeda-beda gitu. Dan mungkin kurang dinamis gitu ya. Nah, tapi kalau yang namanya manusia, misalnya nih Anda sebagai leader ya, Anda down. Yakin kok Bapak Ibu, tim Anda akan merasakan.
Ya, tim Anda tiba-tiba down, tiba-tiba nggak semangat gitu, hati-hati kalau Anda sudah jadi leader dan Anda membawahi ribuan orang, ratusan ribu orang, dan tiba-tiba Anda yang posisi teratas ini Anda down, Anda putus asa, Anda bingung, bahaya nih Bapak Ibu kalau Anda sudah bingung. Anda saja sebagai leadernya bingung, apalagi downline Anda, bahaya Bapak Ibu ya. Nah, jadi betul-betul Anda harus pertahankan vibrasi dan frekuensi Anda. Ketika Anda melihat orang lain senang, Anda ikut merasakan senangnya gitu ya. Bahkan Anda bila perlu Anda yang lebih bahagia Bapak Ibu. Wah, itu luar biasa sekali dan itu sudah terbukti ya yang akan menaik hal-hal positif ke dalam diri Anda ya, tentunya ke dalam jaringan Anda. Oke. Nah, hindari konflik resonansi. Ya, mindset berikutnya. Oke. Nah, sukses itu jalan satu arah. Nah, ini ibaratnya gini, kalau Anda naik mobil dari Jakarta ke Bandung gitu ya, rata-rata saya nggak tahu sih berapa jaraknya ya, anggap saja ratusan meter gitu ya, ratusan kilometer ya. Nah, kita naik mobil Jakarta ke Bandung, jalan satu arah seperti itu, tiba-tiba jalanan macet ya. Mungkin Anda pernah merasakan ya, jalan macet misalnya 4 jam, 5 jam di jalan gitu ya. Kami di Bali sih belum pernah merasakan sampai 4 jam, 5 jam gitu ya. Ya paling enggak kalau sudah 30 menit macet kita sudah aduh sudah mulai nggak nyaman gitu ya, pengen balik lagi ya. Mungkin Anda pernah merasakan seperti itu. Ya ketika Anda sudah diam selama 2 jam, 3 jam, anda pengen balik, nggak jadi deh saya ke Bandung. Ngapain saya nih macet-macetan seperti ini? Akhirnya Anda berbalik arah. Seperti itu ya. Nah, itu karena apa? Karena kenapa Anda bisa berbalik arah? Karena tujuan Anda ke Bandung itu mungkin nggak terlalu penting, Bapak Ibu. Mungkin nggak terlalu penting. Kalau seandainya tujuan Anda ke Bandung itu sangat-sangat penting, walaupun macetnya 5 jam, Anda mau tunggu nggak? Anda pasti mau tunggu, Bapak Ibu. Karena Anda menganggap ke Bandung itu penting banget. Oke, sama juga seperti di bisnis ini Bapak Ibu ya. Kenapa banyak orang ketika menemukan macet ya, macet di jalan saat menjalankan bisnis ini, mereka sangat gampang sekali untuk berbalik arah, bahkan mencari jalan yang lain Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu saja, sebenarnya hal yang sederhana Bapak Ibu, yang sering sekali dijelaskan dalam 5 langkah sukses, yaitu impian 95% menentukan impian. Dan inilah terbukti. Kadang-kadang banyak orang yang menganggap tujuannya ini ke Bandung ini nggak penting. Cuman iseng-iseng, cuman jalan-jalan, cuman untuk rekreasi, kalau macet ya udah balik ya. Dan tujuannya Crown Agency ini kadang-kadang mereka tidak mau menempatkan impian besarnya di bisnis ini. Mereka cuman menganggap saya nanti pakai nambah-nambah modal bisnis lah. Ya dapat 50 juta, lumayan untuk modal bisnis saya seperti itu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ketika menemukan kemacetan, harus menunggu beberapa bulan, seperti itu akhirnya nggak tahan, karena menganggap Crown Agency itu nggak terlalu penting, ya sudah, mereka akan berbalik arah dan mencari jalan lain. Ya mungkin itu yang sering kita lihat pada teman-teman kita Bapak Ibu. Ya intinya adalah Anda sudah menempatkan impian besar Anda nggak di bisnis ini gitu. Kalau Anda sudah menempatkan impian besar Anda di bisnis ini, walaupun lagi trafficnya lagi macet seperti itu, Anda akan rela dengan konsisten dan integritas Anda menunggu Bapak Ibu, ya, menunggu dan Anda akan terus take action, oke? Nah, ini Anda harus memiliki impian yang besar, oke? Dream big, ya. Jangan Anda gara-gara COVID ini Anda pangkas impian Anda, ya. Pak, gara-gara krisis dulu saya pingin banget punya rumah, tapi gara-gara krisis ya saya nggak apa-apa deh, ngekos saja nggak apa-apa karena kayak nggak mungkin saya punya rumah. Kalau kayak gitu, kalau impian Anda sudah Anda diskon, action Anda juga akan terdiskon dan hasilnya ya nggak akan kemana-mana Bapak Ibu sekalian ya. Dream big, impian besar. Mumpung mimpi itu gratis, mumpung mimpi itu nggak bayar PPh 21 gitu ya, nggak bayar pajak ya Anda bermimpi sebesar-besarnya. Bung Karno pernah mengatakan, bermimpilah setinggi langit gitu ya. Kalau seandainya kita jatuh, kita masih jatuh di atas bintang-bintang ya. Sama juga di sini Bapak Ibu sekalian, ya kita harus memiliki impian yang besar. Dan Anda harus berani Bapak Ibu, kadang-kadang banyak orang yang nggak berani loh menempatkan impian besarnya di bisnis 3 Talk ini gitu. Ya. Kenapa kami para Crown ini bisa menjadi Crown Agency? Setelah saya survei, mereka itu betul-betul berani Bapak Ibu mengambil resiko apapun dan mereka betul-betul menggantungkan impian besarnya di bisnis 3 Talk ini. Akhirnya action mereka juga akan besar dan hasilnya juga pasti akan besar. Ya, ada orang mengatakan di luar sana atau buku yang mengatakan kerjakan apa yang menjadi passionmu, ya.
Kalau misalnya passionmu di bidang seni, kerjakan seni, kamu akan sukses. Kalau passionmu suka ngobrol, kerjakan ya ngobrol-ngobrol, bisa sukses. Kalau passionmu kerja di kontraktor, ya kerjakan passionmu. Ya itu yang sering teman-teman kuliah saya juga memberikan masukan seperti itu. Ngapain kamu jalankan bisnis seperti itu? Kamu kan kuliah di teknik sipil, passionmu kan di kontraktor. Ngapain kamu kerjain bisnis itu? Ya gitu ya. Nah, sebenarnya bukan kerjakan apa yang menjadi passion Anda, tapi passionkan apa yang Anda kerjakan. Ya, passionkan apa yang Anda kerjakan. Kadang-kadang kalau saya tanyakan kepada Anda, Bapak Ibu, apa passion Anda? Anda juga bingung, apa ya passion saya ya gitu ya. Nah, daripada Anda bingung menebak apa yang menjadi passion Anda, mending Anda passionkan apa yang Anda kerjakan sekarang. Oke, passionkan Bapak Ibu dengan cara taruh dream big Anda, ya. Taruh impian besar Anda di bisnis ini yang sedang Anda kerjakan Bapak Ibu. Dan itu yang akan menjadi passion Anda nantinya. Dan setelah itu yang akan membuat Anda selalu take action, konsisten, integritas, ya. Fokus Bapak Ibu, ini yang akan membuat bisnis Anda menjadi besar. Oke. Nah, passionkan apa yang Anda kerjakan. Nah, berikutnya ini ya, pada saat Anda melakukan sesuatu di tahun 2021 ini terhadap bisnis ini, selalu bertanya, ya, Anda harus selalu bertanya Bapak Ibu, ya, jangan bingung ya. Yang membuat Anda bingung adalah Anda nggak mau bertanya pada diri sendiri. Oke, selalu bertanya akan membuat kita selalu melihat peluang di setiap kejadian. Kalau Anda tidak bertanya pada diri Anda, ada peluang besar pun datang, Anda nggak akan respon, nggak akan connect frekuensinya, dan peluang itu akan lewat begitu saja. Oke, nah ini kutipan bagus yang saya kutip dari buku ya, dan saya edit sedikit gitu ya. Lakukan bagian yang bisa maksimal kita lakukan. Oke. Bagaimana bisa terwujudnya serahkan pada alam semesta. Yang penting Anda terus bertanya, siapa orang tepat berikutnya yang akan hadir di jaringan saya. Selalu tanyakan seperti itu tiap hari, siapa orang tepat berikutnya yang akan selalu hadir di jaringan saya. Itu yang akan membuat Anda take action mengarah ke pertanyaan itu. Ya, Anda akan buka daftar nama Anda akan buka pohon jaringan Anda, dan Anda akan mulai memfollow up satu persatu karena Anda menanyakan hal itu gitu. Ya, siapa orang yang tepat berikutnya akan hadir di jaringan saya. Ya, walaupun Anda sudah memiliki banyak orang yang tepat, Anda tanyakan lagi, siapa lagi ya orang yang tepat berikutnya yang akan ada hadir di jaringan saya. Siapa lagi orang yang tepat berikutnya. Dan itu yang akan membuat take action Anda akan mengarah ke pertanyaan Anda. Akan mengarah ke fokus Anda, teman-teman sekalian. Oke. Nah, mindset berikutnya, esok selalu berbeda dengan kemarin. Ya. Jadi gini, sekarang mungkin atau 2020 mungkin Anda mengalami banyak sekali tantangan-tantangan berat, ya. Dan jangan sampai ini menjadi mental block Anda. Itu bahaya sekali. Kalau Anda sudah menjadikan ini mental block, Anda akan menganggap 2021 akan sama seperti 2020. Dan bahkan kita tunggu sampai 2030 pun akan sama seperti 2020 gitu ya, karena Anda menganggap apa yang terjadi sekarang ya besok sama aja gitu. Nah, jadi jangan memiliki mindset seperti itu Bapak teman sekalian ya. Milikilah mindset besok itu kita nggak pernah tahu loh Bapak Ibu. Siapa sih yang tahu hari esok? Ya, ada nggak manusia yang tahu besok akan terjadi apa? Besok akan terjadi apa pada dirinya sendiri pun ya. Jangan sama orang lain lah. Sama dirinya sendiri pun nggak ada manusia yang tahu Bapak Ibu. Yang tahu itu Tuhan. Ya. Nah, terus kenapa kita takut? Kenapa kita cemas? Ya. Kenapa kita betul-betul mencemaskan hari esok Bapak Ibu teman sekalian? Kadang-kadang banyak orang mengatakan seperti ini. Ya, Pak, saya kemarin ditolak, Pak. Saya udah presentasi berkali-kali ditolak. Kemarin saya presentasi 5 kali ditolak, Pak. Saya yakin besok saya presentasi, saya pasti ditolak. Karena kemarin juga ditolak. Nah, itu mindset yang salah. Itu yang membuat Anda takut menghadapi hari esok. Oke? Nah, jadi gini Bapak Ibu. Hari esok itu adalah sebuah ketidakpastian. Tidak pasti Bapak Ibu. Hari esok kita masih hidup juga kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi dengan ketidakpastian hari esok, kira-kira mungkin nggak hari esok itu terjadi keajaiban? Sangat mungkin Bapak Ibu. Ya, jangan hanya berpikir, besok pasti nggak bagus ya. Kalau besok itu nggak pasti, berarti ada sebuah kemungkinan besar besok itu akan terjadi keajaiban. Yang penting Anda lakukan hal yang terbaik menurut versi Anda. Ya, nah, kira-kira besok bisa nggak saya closing 100 ID? Bisa. Anda harus optimis karena hari esok itu nggak pasti Bapak Ibu. Bisa jadi sekarang Anda sudah ditolak 100 orang, sudah ditolak 200 orang. Bisa jadi akan dibayar 1 hari Anda bisa closing 100 ID.
Dan itu sudah terjadi di jaringan saya loh Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu ya, jaringan rontok selamanya, tapi kita tetap take action. Kita tetap fokus sama solusi. Kita nggak mau menyalahkan keadaan. Kita tidak mau menyalahkan kondisi, krisis segala macam. Nggak mau. Yang salah adalah saya sendiri. Dan saya akan perbaiki itu. Dan saya fokus. Selalu tanyakan pada diri sendiri bahwa apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan ini. Apa yang bisa saya lakukan. Dan akhirnya Bapak Ibu, dalam satu hari kami menemukan seorang bros agensi. Satu hari Bapak Ibu. Itu sebuah keajaiban. Ya, itu sebuah keajaiban yang bisa terjadi berkali-kali kalau kita yakin dan optimis Bapak teman sekalian. Jadi jangan sampai Anda memelihara rasa pesimis Anda. Karena apa? Karena Anda percaya masa lalu akan mempengaruhi hari esok. Tidak Bapak teman sekalian. Ya, besok selalu berbeda dengan hari kemarin. Hari esok kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Siapa tahu besok Anda prospek pagi hari, Anda menemukan leader crown agensi Anda. Siapa tahu besok Anda prospek 2 orang, mungkin ada ditolak, orang ketiga Anda menemukan top leader Anda nantinya. Siapa tahu besok malam Anda meetingkan di grup Anda kumpulkan grup-grup Anda yang mungkin mungkin mindsetnya masih salah di pandemi COVID ini, Anda follow up mereka, Anda trainingkan mereka. Mungkin materi trainingnya materi training dasar seperti itu, tapi Anda lakukan dengan tulus, Anda lakukan dengan penuh optimis Bapak teman sekalian, ya. Jangan mengira-ngira, jangan curiga terhadap hari esok. Besok bakalan gagal lagi deh, jangan seperti itu. Tapi kalau Anda lakukan dengan tulus, siapa tahu besok malam Anda ngadakan training, ada beberapa leader-leader yang bangkit Bapak Ibu dan ingin bekerja sama lagi dengan Anda di 2021 ini dan ingin sukses bersama Anda dan membangun momentum baru di bisnis Anda Bapak teman sekalian. Kita tidak pernah tahu. Yang bisa kita lakukan, lakukanlah yang terbaik. Karena hari esok akan ada banyak sekali keajaiban-keajaiban yang menunggu Anda, yang akan terjadi, yang akan membuat jaringan Anda berkembang pesat dan akan menjadi mega momentum di jaringan Anda. Oke? Baik, Bapak Ibu sekalian, sekian pembelajaran mindset 2021 dari saya. Ya, saya akan buka session tanya jawab. Oke, saya kembalikan ke Bu Esther. Silakan Bu Esther. Ya, oke. Luar biasa teman-teman. Mari kita berikan aplaus ya buat Pak Arya. Materinya keren banget, dahsyat banget ya. Ini adalah start awal kita udah belajar bagaimana kita mulai set up ya pikiran kita dengan benar ya. Jadi sukses itu memang hanya one way ya. Hanya satu jalur saja. Kalau kita start, jangan tidak ada putar balik ya, tapi harus tetap maju dengan sabarnya. Silakan teman-teman bisa memberikan apresiasi ya buat Pak Arya, dan silakan yang ingin bertanya, saya hanya membuka 3 penanya saja di awal yang akan saya bacakan dan dijawab langsung oleh Pak Arya. Silakan dari YouTube boleh 1 dan dari Zoom 2 orang ya, dan saya tunggu. Silakan untuk memberikan pertanyaannya. Ini materinya sangat bagus ya. Ini kayaknya ini sop daging semua, sangat menginspirasi. Jadi ini momentum di awal ini membuat sudah membekali kita sehingga perjalanan kita selama 12 bulan ke depan ya, karena ini baru hari keempat ya, saya sebut 12 bulan, supaya ya kita tetap jangan pernah lupa, walaupun stuck di jalan, maju terus, kata Pak Arya. Ya, silakan teman-teman bisa memberikan pertanyaan. Ya, Pak Arya, sebelum menunggu pertanyaan dari partisipan ya, mungkin Pak Arya sedikit dong, share dong apa nih yang menjadi target, impian setiap tahun. Kan semua orang tentunya punya resolusi Pak. Bapak kan sudah punya banyak aset ya, rumah beli dengan cash, mobil juga udah cash. Kayaknya hidupnya udah happy Pak. Kira-kira untuk Pak Arya sendiri, tahun ini apa yang menjadi target dari Pak Arya? Tahun ini target saya yang pertama pengen punya anak yang ketiga. Mohon doa ya. Yes, amin. Oke. Dan Cewek apa cowok nih Pak? Cowok pastinya ya. Semoga cowok ya. Amin. Amin. Nah, baik. Selain itu apa nih Pak? Kayaknya udah nggak ada impian-impian
lain selain punya anak ketiga ya? Kalau impian untuk saya pribadi, saya masih ini ya, ada target, saya pengen punya penghasilan 10 M per bulan, Wow. Bapak. Ya, 10 miliar per bulan. Dan saya, ini masih PR saya gitu ya. Dan selain itu, saya punya target ingin mencetak di tahun 2021 ini minimal 5 crown agensi lah di jaringan saya. Dan membantu lebih banyak Dahsyat. orang lagi untuk sukses ya. Satu crown agensi yang lahir itu bisa mencetak banyak titanium, platinum agensi, banyak bronze, silver leader agensi. Itu baru satu. Kalau seandainya lebih dari ada 5 crown agensi lahir, saya yakin akan lebih banyak lagi atas lahirnya crown agensi itu, lebih banyak orang-orang terbantu di bisnis 3 Network ini seperti itu. Yes, dahsyat banget, excited nih ya. Crown-crown agency akan dilahirkan di jaringannya Pak Arya. Nah, teman-teman, ini sepertinya tidak ada pertanyaan, jadi mungkin kita bisa dengarkan closing statement dari Pak Arya yang bisa memotivasi kita, Pak. Bagaimana Pak kalau misalkan kita ini perjalanan ini kalau misalkan kita mentok nih tidak ada pencapaian, apa yang harus kita lakukan, Pak? Oke. Nah, sangat penting sekali kita memiliki blueprint di dalam sebuah bisnis ya. Jadi blueprint itu Anda harus konsultasi kepada leader Anda, pada upline satu garis sponsorisasi Anda, karena bisnis yang besar adalah bisnis yang dijalankan dengan cara yang profesional. Dan bisnis 3 Network ini adalah bisnis yang profesional, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang di luar sana banyak orang yang menjalankan dengan cara yang tidak profesional. Mereka menjalankan tidak dengan gaya bisnis gitu ya. Mereka menjalankan cuma dengan gaya agen biasa, marketing biasa. Nah, ini sebuah bisnis. Anda sebagai independent business owner. Jadi Anda anggap ini sebuah bisnis besar ya, karena memang ini bisnis besar loh, menghasilkan penghasilan yang besar. Ya di awal mungkin ini mumpung ini adalah awal tahun Bapak Ibu, silakan Anda datang ke leader Anda, ke upline Anda, dan Anda setting goal, ya goal setting tahunan, dan setelah itu Anda breakdown menjadi per bulan bagaimana cara-cara dan teknik pencapaiannya seperti itu. Dan setelah itu Anda tinggal take action sesuai dengan pencapaian-pencapaian target Anda. Nah, Pak, kalau nggak tercapai gimana Pak? Jangan takut Bapak Ibu. Ketika goal yang Anda sudah setting itu tidak tercapai, itu sebenarnya membuat Anda belajar, ya, membuat Anda introspeksi dan belajar dan membuat Anda bertumbuh Bapak Ibu. Ya, pondasi Anda akan lebih kuat lagi. Ya, mungkin secara eksternal Anda tidak melihat bisnis berkembang, tapi secara tidak sadar internal Anda, dalam diri Anda, pengembangan diri Anda, integritas Anda, sikap Anda mulai berkembang Bapak Ibu. Dan di sanalah fondasi yang akan terjadi, dan itu duplikasi dalam tim Anda. Bayangkan kalau tercetak leader-leader yang tangguh dalam jaringan Anda, disitulah bisnis Anda akan sangat kuat sekali. Badai sekuat apapun yang menerpa jaringan Anda tidak akan bisa menggoyahkan jaringan Anda kalau Anda membangun bisnis ini dengan penguatan fondasi Bapak Ibu. Jadi pentingnya setting goal, ya pentingnya setting target, dan selalu konsultasi setiap bulan dengan tim leader satu garis sponsorisasi Anda. Apalagi sekarang sudah ada teknologi seperti ini ya. Ya banyak saya memiliki jaringan di luar Bali yang mereka ngeluhnya, Pak, saya nggak bisa konsultasi karena saya nggak bisa ke Bali. Nah sekarang nggak ada alasan lagi. Kenapa? Karena sudah ada Zoom seperti ini, konsultasi 2 arah pun bisa seperti itu. Ya, jadi tidak ada alasan lagi untuk Anda tidak bisa sukses di bisnis ini. Apalagi sekarang ujian AJI sudah mobile exam. Aduh, ini mudah sekali Bapak Ibu teman sekalian. Dan saya rasa ini 3 ini memang dipersiapkan untuk di masa-masa krisis seperti ini gitu ya. Karena sudah sangat siap sekali Bapak Ibu. Semuanya ujiannya sudah sangat siap, fasilitas ujian AJI-nya gitu ya. Dan Anda juga sudah disiapkan leader-leader yang sudah membuktikan, itu yang akan memperkuat Anda untuk mempercepat Anda bisa sukses dari bisnis ini. Ya, apalagi kurangnya? Kurangnya cuma satu, yaitu Anda mau nggak menaruh impian besar Anda di bisnis ini dan Anda kerjakan bisnis ini habis-habisan. Ya, hanya perlu kerja keras Bapak Ibu ya. Semua kerja cerdas tentunya pasti akan diawali kerja keras di awal. Tidak ada yang namanya di awal Anda kerja ongkang-ongkang kaki, manfaatkan downline, tidak seperti itu. Anda butuh kerja keras. Anda butuh kerja keras Bapak Ibu, supaya suatu saat nanti Anda bisa kerja pintar. Nah, disitulah Anda harus betul-betul selalu berkonsultasi dengan tim leader, dengan upline Anda, tentunya upline yang on system. Baik, sekian dari saya. Sukses untuk semua. Saya tunggu di puncak Crown Agency, pasti Crown.
Yes, pasti Crown. Pak Arya, ini ternyata ada dua pertanyaan nih yang akan saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Herlina di Palu sepertinya ya. Tadi saya sempat baca. Dan pertanyaannya adalah gimana Pak bisa membangun mitra yang jaringannya udah rontok nih Pak. Misalkan bagaimana supaya kita bisa membangun kembali jaringan yang sudah rontok. Oke, seperti ini ya. Kita jalankan bisnis ini kan kita membangun aset. Jadi aset, bagaimana caranya aset itu kita sudah terbentuk. Aset kita ini kan terdiri dari orang-orang yang terdidik dan terlatih, yang memiliki mental, ya, memiliki leadership yang sudah siap dalam menjalankan bisnis ini seperti itu. Nah, tentunya bagaimana caranya untuk mendidik orang-orang yang terlatih ini? Tentunya kita memerlukan yang namanya sistem gitu ya. Sistem ini pun sudah disediakan seperti training-training pada malam hari ini, training offline dan konsultasi yang sering disediakan oleh leader-leader Anda. Nah, itu sudah tersistem gitu ya. Tinggal kita duplikasikan saja. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membangkitkan tim-tim yang mungkin rontok seperti itu ya. Nah, saya ibaratkan sistem itu seperti pencernaan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu belum memahami tentang sistem gitu ya. Sistem kita analogikan sebagai pencernaan. Pencernaan itu terdiri dari gigi, kerongkongan, lambung, usus, usus halus ya, seperti itu. Dan yang kita masukkan kan makanan ya. Nah, makanan ini yang kita masukkan kan beraneka ragam. Ada sekarang kita makan sop tuna, besok kita makan besok kita makan ayam goreng, ya besoknya kita makan ikan goreng dan yang lain gitu ya. Nah, apapun yang kita makan setiap hari itu akan dicerna melalui sistem pencernaan ya. Katanya sama, kata depannya itu sistem. Nah, sistem pencernaan ini yang dimulai dari gigi yang akan melumat makanan kita, terus dibantu oleh enzim ke kerongkongan lambung, akhirnya di usus halus dihasilkan hal yang sama, yaitu sari-sari makanan ya, bukan busari ya, tapi sari-sari makanan gitu ya. Hasilnya sama gitu ya, makanannya beda yang masuk tapi hasilnya sama, yaitu sari-sari makanan. Begitu juga di bisnis ini Bapak Ibu sekalian ya, orang-orang yang masuk ke dalam sistem ini akan dicerna oleh sistem dan hasilnya juga pasti akan sama, yaitu menjadi seorang leader yang siap membangun bisnis 3 Network ini bersama Anda. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau yang Anda di hadapan Anda ini bukan makanan, tapi batu, Bapak Ibu, ya, batu. Nah, kadang-kadang kita memaksakan diri kita untuk makan batu. Nah, gimana caranya ya supaya batu ini bisa saya makan? Oh, berarti pencernaan saya harus saya rubah. Ya, berarti di sini gigi saya harus saya ganti pakai gigi baja. Terus kerongkongan saya juga saya harus ganti, lambung saya, usus saya juga saya harus ganti dan sebagainya ya. Nah, sehingga saya bisa mencerna si batu ini. Oke, nah kira-kira rumit nggak kalau kita pencernaannya yang kita rubah, Bapak Ibu? Sangat rumit sekali, Bapak Ibu, teman sekalian. Ya, daripada kita mengubah pencernaan, kenapa kita nggak ganti aja si batu ini pakai makanan, Bapak Ibu, yang sudah bisa dicerna oleh sistem yang sudah ada gitu. Nah, maksudnya di bisnis ini Bapak Ibu terkadang kita terlalu fokus sama beberapa orang yang mungkin ya jadi batunya gitu ya, mereka yang tidak mau on sistem sama kita, dan kita kadang-kadang sampai mendiskon sistem gitu ya, mendiskon sistem ya, kita ajak dia untuk konsultasi, ayo konsultasi, saya nggak mau, ya udah deh nggak apa-apa, jangan konsultasi. Itu kita sudah mendiskon sistem. Ketika kita sudah mendiskon sistem, apa yang terjadi? Jaringan kita ya akan menduplikasikan hal yang salah juga gitu. Nah, ketika kita melihat ada beberapa tim yang kita ajak kerjakan bisnis sesuai dengan sistem dan mereka nggak mau sistem, ya kita anggap itu batu, Bapak Ibu. Ngapain kita susah-susah berusaha makan batu gitu ya? Ya kita skip aja dulu, kita cari orang yang siap dan mau, Bapak Ibu. 270 juta penduduk Indonesia. Anda hanya mencari 3 orang saja, Bapak Ibu, seperti saya. Cuman 3 ya. Cuman 3. Kalau Anda ketemu 3 ya, kaki 1 1, kaki 2 2, 1, kaki 3 1, selesai urusan. Nah, Anda tinggal mencari di bisnis ini, bukan menjadikan. Apalagi sampai-sampai Anda mengubah sistemnya, mendiskon sistem. Nah, itu ya, biasanya kita ada pertemuan nih, pertemuan berbayar. Anda ketemu sama downline nih, dan dia tuh ngomongnya udah gede banget, Pak, saya pasti sukses, Pak. Kemarin saya berpengalaman jadi top leader agen asuransi perusahaan A.
Kalau urusan kayak gini saya banyak punya jaringan Pak. Oh, saking mengedifikasi diri sendiri gitu ya. Ketika Anda ajak ini tiket pertemuan harganya 50.000. Aduh, nggak usah Pak ke pertemuan kayak gini. Ya, saya dengan cara saya sendiri saya bisa. Oke, kadang-kadang Anda atau kita sebagai leader sudah mulai mendiskon, kasihan nih, kayaknya ini leader berpotensi banget. Oke deh Pak, nggak apa-apa, nggak usah datang ke pertemuan Pak. Ya, yang penting Anda ngomset saja. Yang terjadi adalah ya, yang jaringan yang ada manjakan seperti itu, suatu saat nanti akan meninggalkan Anda juga gitu. Kenapa? Karena Anda tidak mau mengubah batunya, tapi yang Anda ubah adalah sistemnya yang Anda rubah. Ya, Yes. sistem jangan dirubah Bapak Ibu. Yang kalau ketemu batu ya ganti aja gitu. Ya, ingat 270 juta jiwa penduduk Indonesia, Anda cuma perlu 3 orang yang kayak saya dan 12 kron, selesai urusan. Oke, Wester. Oke, luar biasa. Dan pertanyaan terakhir, Pak Arya. Ini masih nyambung juga ya. Kalau kita jauh dari mitra-mitra kita, bagaimana nih Pak? Oke, jauh dari mitra-mitra, bisnis ini kan bisnis kita harus komunikasi ya. Follow up itu intinya adalah komunikasi. Harus intens komunikasi, ya, di mana konsultasi harus lebih sering kalau jauh dari mitra-mitra seperti itu. Dan kita harus proaktif juga. Dan di sana justru dengan kita jauh dari mitra, di sana kita bisa menseleksi mereka. Siapa kira-kira orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang memang menjadi basis kita yang mau, Bapak Ibu. Ya, jadi bisnis ini sebenarnya kita tidak perlu ambil pusing gitu ya. Jangan pusing-pusing Bapak Ibu memikirkan kok dia nggak mau ya, kenapa dia nggak mau, kenapa dia nggak jadi leader gitu ya. Jangan tanyakan kenapa, ya tanyakan siapa orang yang tepat yang akan hadir di jaringan saya. Kalau seandainya walaupun mereka jauh Bapak Ibu, mereka nggak pernah ketemu leader, kalau dia adalah orang yang tepat, ya dia adalah orang tepat, dia akan jadi kok gitu. Ya, saya juga menemukan banyak yang jarang ketemu sama saya, dia jadi gold agency, jadi silver agency, jadi hanya dengan telepon saja, hanya dengan 3-on-1 saja, hanya dengan via Zoom saja jadi gitu. Kenapa? Karena kita menemukan orang yang tepat seperti itu. Jadi komunikasinya yang harus intens, jadi jangan sampai putus komunikasi seperti itu. Ya karena apa? Karena kita berbisnis tidak bisa pakai telepati. Ya kalau kita pakai telepati nggak dengar gitu ya. Ini bukan bisnis telepati, tapi ini komunikasi Bapak Ibu. Oke, sekian Bu Esther. Oke, baik Pak Arya, dan kita sudah sampai di puncak sharing kita ya, leadership training online kali ini. Dan sebelum kita berakhir, mungkin Pak Arya bisa memberikan closing statement untuk kita semua. Oke, closing statement. Closing statement saya adalah pastikan Bapak Ibu hadir dan maksimalkan di tanggal 11 Januari. Kita akan ketemu dengan motivator nomor 1 Indonesia, Bapak Andri Wongso. Jadi jangan sampai jaringan Anda hadir ya. Rugi banget, rugi total ya. Karena kalau Anda ingin ikuti seminar itu Anda harus bayar jutaan sampai puluhan juta, tapi di sini Anda gratis ya. Saya pun udah nggak sabar nih pengen ketemu sama beliau langsung ya. Jadi sampai ketemu di tanggal 11. Saya tunggu ada di puncak sukses, pasti crown.